Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya juga akan merekam materi perkuliahan mengenai ayat tidak. Ya, oke. Seperti background saya, bisa Anda lihat background saya adalah untaian DNA. Ini sesuai temanya, topiknya, dan kita akan concern ke situ kali ini. Baik, nukleotida. Jadi baik DNA maupun RNA itu dasarnya berupa anion yang terikat pada protein yang memiliki sifat basah. Dan nukleat tadi atau yang terikat pada protein ini tadi, nukleotida, kita bicara nukleotida ya, tapi awalnya sih DNA dan RNA yang terikat pada protein dengan sifat basahnya ini disebut sebagai nukleoprotein. Dan molekul asam nukleat merupakan suatu polimer yang sama seperti protein, tapi monomernya bukan asam amino, tapi menggunakan nukleotida. Oke. Jadi nukleotida, molekul asam nukleat merupakan suatu polimer seperti protein, artinya monomernya bukan asam amino tapi nukleotida. Jadi asam nukleat ini terdiri atas beberapa nukleotida. Atau let's see, kita lihat pembahasan selanjutnya. Nukleotida ini tersusun dari gugus basa heterosiklik. Heterosiklik artinya siklik seperti cincin, hetero dia lebih heterogen, lebih bervariasi, yang memiliki gula dari satu atau lebih gugus fosfat. Dan basa penyusun nukleotidanya biasanya ada berupa pirin atau pirimidin. Ya, ini basa ya, basanya purin atau pirimidin, sementara gulanya merupakan pentosa yang disebut nama lainnya ribosa, baik bisa disebut sebagai deoksiribosa atau ribosa saja. Dan monomer penyusun RNA, DNA, dan beberapa kofaktor seperti kofaktor koenzim A, FAD, FMN, NAD, dan NADP. Di dalam sel, kofaktor ini memainkan peranan penting dalam sistemasi energi, misalnya fotosintesis, metabolisme, dan transduksi sinyal seluler. Seperti tadi, salah satunya koenzim A, NAD, NADP, NAD cikal bakal dari NADH yang dibutuhkan pada metabolisme karbohidrat atau yang terbentuk pada metabolisme karbohidrat. Jadi ini di dalam sel dan ini merupakan kofaktor yang membantu kerja dari enzim. Ini adalah struktur nukleotida heterosiklik, ciklik cincin, tapi dia nggak memiliki rantai ganda atau ikatan ganda. Jadi makanya dibilang siklik cincin, yang rantainya nggak terbuka, jadi tertutup, maka disebut sebagai cincin. Kita membayangkan nukleotida ini seperti ini, kalau dia seperti disebut tadi, molekulnya tersusun dari gugus basa, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Jadi molekulnya tersusun dari gugus basa, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Gugus basa, basanya nitrogen, fosfat, dan gula pentosa. Nah, kalau dia basanya, tadi basanya berupa purin dan pirimidin, purinnya ini bisa berupa adenin dan guanin, atau A dan G. Nah, ini di belakang saya, A atau G. Maka untaian yang ini A atau G. Nah, jadi nanti dia adenin yang akan bisa berikatan dengan timin, atau sitosin A dengan C, atau dengan urasil. Atau adenin atau guanin, dan pirimidin yang berupa timin. Timin ini berada di DNA, sitosin atau simbolnya. Nah, adenin itu disimbolkan dengan A, guanin itu G, timin itu dengan T, ini berada pada DNA, dan sitosin itu C, dan urasil itu E ini pada RNA. Jadi artinya timin ini hanya ada di DNA dan urasil hanya ada di RNA.
Sementara yang lain ada baik di DNA maupun RNA, gitu maksudnya. Jadi penggantinya ini kalau nggak ada di DNA itu adanya timin, kalau di RNA itu adanya urasil. Gula pentosanya itu berupa ribosa dan deoksiribosa. Ribosa itu biasanya ada di RNA, deoksiribosa itu biasanya ada di DNA. Kita lihat di gugus gulanya, kalau dia di rantai yang kedua, C-nya berikatan dengan OH, sementara yang di deoksiribosa C-nya berikatan dengan H. Jadi OH gugus pentosa. Nah, inilah yang membedakan antara RNA dan DNA. Oke. Ribonukleik acid fosfat ini adalah adenosin. Jadi asam nukleat atau ribonukleat fosfat ini seperti ini katanya. Kalau adenin, base adenin, strukturnya berikatan di N-nya mengikat rantai C dan glikosidik pada ikatan N-glikosidik bond, karena pada gugus gula glikosidik bond pada rantai adenosin. Ini adanya di nukleosida, sedangkan selebihnya nanti ini menjadi fosfat, fosfat 3, fosfat, difosfat, trifosfat, dan monofosfat. Nah, nanti ini untuk keseluruhannya adenosin 5 fosfat. Nanti berarti ini rantai sampai 5 fosfat dan adenosin 5 trifosfat. ADP, difosfat, adenosin difosfat 2 dan adenosin trifosfat sampai di rantai 3 trifosfat adenosin. Di 5 artinya dia berikatan di rantai karbon nomor 5. Nah, seperti ini penampakan dari sisi struktur kimianya. Basa nitrogen yang tadi disebut sebagai purin, adenin dan guanin. Adenin itu ada di DNA dan RNA, guanin sama, pirimidin, sitosin itu ada di DNA dan RNA, tapi untuk timin adanya di DNA, urasil adanya di RNA. Yang seperti saya terangkan tadi. Nah, basa nitrogen ini tadi berikatan dengan ikatan B pada atom karbon nomor 1 dari gula ribosa atau deoksiribosa. Gula ribosa di RNA dan deoksiribosa di DNA. Sementara pirimidin berikatan ke gula ribosa pada atom N1 dari struktur cincinnya. Nah, ini kita masih bicara ke struktur seperti apa sih asam nukleat tadi yang membangun. Nah, kalau purin, nah ini bahasa nitrogen. Tadi ada purin dan pirimidin. Nah, purin berikatan ke gula ribosa pada atom N nomor 9 dari struktur cincinnya. Kalau pirimidin pada atom N nomor 1. Kalau purin atom N nomor 9. Makanya disebut basa nitrogen. Basa yang berikatan pada rantai nitrogen nomor 1 kalau pirimidin, kalau purin pada rantai nitrogen nomor 9. Ini yang disebutkan tadi basa purin dan basa pirimidin. Let's see, lebih banyak yang di purin untuk nitrogennya ini di rantai nomor 9 dan pirimidin di rantai nomor 1. Berarti yang struktur cincinnya tadi yang disebutkan. Kenapa cincin? Karena ini katanya tertutup siklis, tapi yang ini sudah lebih kayak benzen. Benzen ini ada ikatan rangkap di dalamnya. Beda kalau kayak yang tadi. Struktur nukleotida tadi nggak ada ikatan rangkap. Nah, ini hanya siklis saja, tapi tidak ada ikatan rangkapnya. Oke. Molekul gula pada nukleotida. Ribosa merupakan molekul gula pada RNA. Ribosa tadi sementara deoksiribosa pada DNA. Ini ribosa dan DNA. Ikatan gula ribosa dengan basanin pada atom nomor 1 ini fosfat. Fosfat pada atom nomor 5 dan ikatan gula ribosa pada atom nomor 1 dan gugus hidroksil pada atom karbon nomor 2. Ini maksudnya yang harus diingat seperti apa sih molekul gula pada nukleotida.
fungsi nukleotida itu penting untuk semua sel. Jadi mulai dari koenzim A, FAD, NAD, dan NADP. Ini merupakan kofaktor enzim yang biasanya sangat membantu kerja enzim. Yang lain adalah pembawa energi kimia, energi carrier untuk ADP, ATP, ADP, dan GTP. Kemudian fungsi lainnya sebagai prekursor sintesa DNA, prekursor cikal bakal untuk pembentuk DNA, dan prekursor sintesis RNA. Artinya baik DNA dan RNA ketika terbentuk sangat membutuhkan nukleotida. Nah, ini penampakan asam nukleat dari sisi selnya ya. Oke. Asam nukleat ini merupakan makromolekul dari inti sel. Makromolekul dari inti sel yang mengandung semua informasi untuk aktivitas maupun reproduksi sel. Makromolekul yang dalam inti sel yang mengandung semua informasi aktivitas maupun reproduksi sel. Sehingga perannya itu menyimpan informasi genetik. Yang kedua adalah proses replikasi dan transkripsi. Saya pernah menerangkan itu bagaimana suatu gen bisa dibentuk mulai dari dia transkripsi, disimpan, transkripsi, ditranslasi, lalu direplikasi sehingga ada pembentukan sel-sel baru. Asam nukleat ini dibentuk dari nukleotida yang memiliki suatu gula basa nitrogen dan fosfat. Tadi disebut tadi sudah. Ada kalau dia tadi satu asam nukleat. Nah, kalau dia polinukleotida artinya terdiri atas banyak asam nukleat, baik DNA atau RNA itu merupakan polinukleotida yang mengandung nukleotida. Monomernya nukleotida sebagai unit yang berulang. Nukleotida yang berulang. Oke, ini adalah polinukleotida. Saya akan lompat dulu ke bentar. Saya agak sedikit terganggu kalau tidak menerangkan yang ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa bentar dulu ya. Bentar. Nah, ini nukleoprotein. Kita mau tahu sih nukleoprotein itu apa. Nah, saya mau nerangin harusnya dari sini biar lebih enak. Oke. Bentar ya. Nah, kita bicara nukleoprotein, tapi dia awalnya dari sini dulu. Jadi cikal bakal tadi nukleoprotein, dia harus ada basa purin untuk pirimidin yang berkaitan dengan pentosa untuk membentuk nukleosida. Nukleosida dengan asam fosfat ini akan membentuk nukleotida. Nah, nukleotida ini merupakan cikal bakal dari asam nukleat. Jadi asam nukleat itu terdiri atas nukleotida, itu maksudnya. Jadi sebelum lari ke situ ya, ke yang tadi saya merangkai di sini tadi. Jadi asam nukleat itu terdiri atas nukleotida dan yang pada akhirnya akan membentuk nukleoprotein ketika nanti bertemu dengan protein. Nah, itu tadi bicaranya. Ini makanya saya escape dulu. Jadi kita mulai dari yang tadi ini, basa purin, basa pirimidin, dan sampai ke nukleoprotein, sampai nanti terbentuk bagaimana terbentuk DNA dan RNA. Oke, saya balik lagi. Jadi baik DNA maupun RNA merupakan polinukleotida. Jadi nukleotida yang berulang-ulang, yang mengandung lebih dari satu nukleotida, dia sebagai unit pengulangan, itu artinya. Ini adalah bentuk polinukleotida yang bergabung dengan tautan fosfodiester. Artinya ikatan nukleotida ini kalau gula dia dengan ikatan glukosidik, tapi kalau nukleotida dia ikatannya fosfodiester.
antara posisi 3 karbon dan posisi 5 karbon. Dan tautan ini terbentuk berulang kali sehingga membentuk struktur besar atau rantai atau untai yang mengandung ratusan sampai jutaan nukleotida dalam satu molekul raksasa. Nah, seperti ini. Adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, sitosin dengan guanin, adenin, sampai dia molekul raksasa, sampai yang di belakang saya ini. Berulang untaiannya. Oke. RNA terdiri atas rantai poliribonukleotida dengan susunan basa adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Nah, jadi beda tadi dengan DNA. Jadi RNA itu terdiri rantainya poliribonukleotida. Poliribonukleotida karena dari namanya RNA poliribonukleotida yang susunan basanya adenin, guanin, urasil, dan sitosin. RNA ditemukan dalam sel dan sitoplasma sel. Terdapat 3 jenis RNA pada umumnya, yaitu RNA transfer atau tRNA, RNA ribosom atau rRNA, dan RNA kurir atau messenger mRNA. Nah, RNA kurir atau messenger mRNA. Dan ketiganya merupakan berperan aktif dalam mengirimkan informasi genetik dari DNA ke protein. Dari DNA ke protein itu kenapa dari DNA ke protein? Mengirimkan informasi. Informasi ini apa? Pada saat ini ada sel mau membentuk apa nih? Oh, dia harus selnya rusak. Oh, dibentuk ini. Jadi harus dikirimkan informasi genetik dari DNA ke protein. Karena nanti ketika mau membentuk kan sel-sel rusak tadi kan fungsi dari si protein. Nah, makanya DNA tadi mengirimkan informasi membutuhkan si RNA tadi. Nah, itu kalau di dalam tubuh kalau semisal kalau ada sel-sel rusak yang harus segera diperbaiki. Ini artinya kalau membayangin ini ngapain gitu kan. Nah, jadi misalnya nih kalau kita ini kan per 8 jam kulit kita mengupas. Nah, waktu mengupas ini kan harus ada kulit baru yang diganti. Nah, waktu diganti inilah peran dari RNA tadi yang terdiri atas transfer RNA, ribosom RNA, dan messenger RNA yang nanti ketiganya berperan aktif dalam pengiriman informasi genetik dari DNA ke RNA. Karena waktu kulit kita mengupas, kayak saya ini kulit sawo matang lupas tiba-tiba kalau nggak ada informasi dari DNA untuk mengantarkan untuk ke protein kembali membentuk sel kulit lagi yang baru di 8 jam itu tadi, tentu warnanya jadi beda karena nggak ada DNA. Karena kayak saya kan dari awal informasi genetik yang tersimpan, tadi kan saya lihat menyimpan katanya, menyimpan kemudian mentranskrip. Nah, jadi kalau tidak ada informasi genetik tadi yang telah tersimpan asam nukleatnya bahwa seorang Sriwidianingsih itu kulitnya warnanya coklat sawo matang. Nah, sawo matang. Nah, tentu di 8 jam kemudian protein nggak akan bisa lagi, istilahnya nggak akan mendapatkan informasi itu dari DNA untuk membentuk kulit yang tadi 8 jam mengupas tadi ini. Tahu dari mana ya? Iyalah, kayak daki tadi itu gitu kan. Kalau kayak daki kan kita mengupaskan, ya itu adalah sel kulit mati. Nah, yang nggak mungkin kan ketika saya ingin sawo matang, nanti kalau nggak disampaikan ke protein, informasi dari DNA ke protein tadi, tentu yang dibentuk kulit selanjutnya mungkin bisa jadi nggak sawo matang, bisa jadi warnanya kuning langsat atau warnanya putih kemerahan, nah, seperti itu. Ini maksudnya supaya bisa membayangkan seperti apa sih tugas mereka berlangsung di dalam proses metabolisme tubuh. Syarat kaitannya dengan protein, karena fungsi protein. Jadi DNA, RNA mensupport fungsi protein di dalam tubuh, itu artinya. Jadi ketika protein bekerja, protein nggak akan bisa bekerja tanpa ada DNA dan RNA. Itu maksudnya. Jadi itu kenapa mereka ketika protein dengan protein istilahnya tadi yang pertama, saya terdistraksi. Bentar ya. Oke, sebentar.
Nah, ini kenapa nukleoprotein. Nah, asam nukleat itu dalam kerjanya dia sangat bekerja sama dengan nukleoprotein. Makanya dengan protein, makanya nukleoprotein sih adanya di dalam tubuh. Oke. Kita kembali lagi. Nah, ini bonukleotida dan penyusunnya. Saya pikir ini bisa dibaca. Nah, ini DNA. Dan DNA adalah suatu molekul rangkap di mana dua rantai polinukleotida saling bertautan satu sama lain melalui pasangan basa tertentu. Oke, ini adalah pasangan basanya membentuk untai sama seperti yang di belakang saya. Nah, ini adalah struktur DNA. Nah, DNA itu rangkaian heliks antiparalel berlawanan arah dan karena membentuk poros dan limitannya adalah 36 angstrom. 36 angstrom yang mengandung 10,5 pasangan basa per putaran, per heliksnya putaran. Rangkaian selang-seling antara gugus deoksiribosa dan fosfat terletak di bagian luar. Terletak di bagian luar, dan ikatan hidrogen dan bersampurin dan pirimid terletak di bagian dalam. Basa penyusun suatu benang DNA yang antiparalel tidak sama melainkan bersifat komplement terhadap benang pasangannya. Oke. Ini ikatan hidrogen, imin. Selalu hidrogen akan berikatan dengan oksigen, dan dari hidrogen yang imin akan berikatan dengan ini nitrogen ya, langsung dari adenin. Hidrogen dari imin akan berikatan dengan oksigen di adenin, dan yang dari nitrogen akan berikatan dengan hidrogen dari adenin. Yang oksigen ini akan berikatan dengan hidrogen dari adenin. Jadi dia berputar, atau itu kenapa dia disebut sebagai berpasangan paralel dan antiparalel. Ini bahasanya. Nah, fungsi DNA. Fungsi DNA ini adalah membawa informasi genetik, yang sebut tadi salah satunya mengontrol aktivitas hidup secara langsung baik tidak langsung, mensintesis RNA, dan berperan dalam proses sintesis protein. Itu kenapa DNA sangat mensupport kerja dari protein. Ini tadi sudah ya, tapi nggak apa-apa sih kita ini lagi sedikit. Perbedaan antara DNA dan RNA, biar dipahami lebih detail lagi. Dari sisi gula, DNA itu adalah deoksiribosa, sementara RNA adalah ribosa. Dari basa pirimidin, DNA-nya itu timin, sementara RNA-nya urasil. Dari sisi bentuknya, rantai ganda double helix, rantai panjang dan terpilin pada DNA. Sementara kalau RNA dia rantai tunggal pendek dan tidak terpilin. Tidak terpilin. Ini RNA, nggak terpilin. Kalau yang di belakang saya ini DNA terpilin. Ada pasangannya. Kalau RNA satu aja dia tunggal. Nah, DNA terpilin. Nah, ini bisa dibayangkan sekarang. Letaknya, kalau DNA pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sementara RNA, nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Jadi tambahannya adalah sitoplasma. Kalau di DNA nggak ada sitoplasma. Nah, kalau RNA ada di bagian sitoplasma sel. Ini bagian pembangun sel ya. Nah, nukleoprotein itu tadi bahwa dia gabungan antara nukleat atau dengan protein yang aktivitasnya kompleks, MR-nya tinggi. Contoh terkenalnya adalah virus dari boson. Virus ini merupakan kompleks supramolekul. Untaiannya besar, disebut supramolekul. Yang terdiri atas asam nukleat dan unit protein yang membentuk 3 dimensi. Coba nukleoprotein 3 dimensi, bayangin berarti udah ada bentuk, panjang, lebar, dan bentuk. Makanya dibilang 3 dimensi. Jadi bisa kayak sudah tegak sih. Kalau 2 dimensi kan kayak digambar aja, kayak panjang, lebar. Nah, itu 2 dimensi. Kalau 3 dimensi dengan bentuk. Dapat diisolasi, tapi tidak bisa memperbanyak diri. Untuk memperbanyak diri harus masuk ke dalam sel khususnya induk semangnya, memaksa induk semangnya untuk mensintesis komponen yang diperlukannya, sintesis kebutuhan induk semang tergeser. Nah, ini maksudnya. Itu kenapa kayak virus, salah satunya virus yang paling terkenal saat ini, Covid. Nah, kan droplet itu memang kan masuk, dia ketika tidak berada di sel, dia hanya bertahan beberapa jam saja. Nah,
nggak ketika kamu langsung bersentuhan dengan orangnya, berkontak langsung itu kenapa sangat hindari kontak langsung. Jadi meskipun istilah kalau droplet kemungkinan paling dia bertahan beberapa jam gitu. Kalau memang dia misalnya seseorang yang kena COVID bersin kemudian droplet itu bersinannya ya, sisa bersinan airnya itu tadi, air yang bersin itu droplet. Nah itu misalnya kenain laptop atau kenain bangku atau kenain kursi yang kamu kemudian duduk atau batang dan handle pintu. Nah ketika kamu pegang lagi, dia hanya ada lifetime-nya beberapa jam bertahan. Tapi ketika kamu langsung bersentuhan dengan hink semang dan ketemu hink semang yang baru dan melisis sel kamu, pertahanan diri kamu, dan akhirnya kamu juga terkena virus COVID itu maksudnya. Nah, kalau pada virus tanaman terdiri dari DNA saja, tapi kalau virus hewan itu dari DNA dan RNA. RNA makanya lebih kompleks. Kalau di virus tanaman di satu rantainya. Kalau di virus hewan dia ada RNA dan DNA. Nah, kalau di ribosom sel prokaryotiknya 60% RNA tambah 50% protein. Kalau sel eukaryotik 50% RNA dan 50% protein. Umumnya lebih besar dan terdapat pada sitoplasma bergabung dengan organel retikulum endoplasma. Juga terdapat dalam inti sel dan organel lain, mitokondria dan kloroplasma. Kalau membayangin ini silakan Anda kembali mempelajari sel jaringan. Nah, ini Anda bisa tahu nih mitokondria, kloroplas, sitoplasma. Ini yang tadi saya sebutkan, sudah saya terangkan. Nah, metabolisme asam nukleat, metabolismenya itu terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini pembentukan anabolisme asam nukleat terbentukan biosintesa purin dan pirimidin, sementara katabolisme adalah pemecahan degradasi purin dan degradasi pirimidin. Metabolisme nukleotida purin dan pirimidin dipengaruhi konsumsi nukleotida yang kebanyakan berupa nukleoprotein, dan manusia mampu mensintesis nukleotida secara de novo dari senyawa amfibolik. Nah, pencernaan nukleotida purin dan pirimidin itu berupa nukleotida purin dan pirimidin pecah oleh enzim-enzim dalam jus tifus, dan hasil akhirnya berupa asam urat, CO2, Na3, dan asam D-isobutirat. Ini adalah jalurnya di mana nukleoprotein yang berasal dari makanan dengan bantuan enzim proteolytik dan DNAC dan RNAC masukkan polinukleotida yang berupa asam nukleat dan tambah protein nukleotidase. Pada proses selanjutnya mononukleotida menjadi nukleosida yang membutuhkan enzim nukleotidase dan fosfatase. Kemudian nukleosida akan membentuk purin, dipecah akan menjadi purin dan pirimidin dengan enzim nukleosidase, dan pada sisi lain pentosa yang merupakan ribosa deoksiribosa, dan pada jalur purin dan pirimidin menghasilkan asam urat. Nah, itu kenapa seseorang yang asam urat kandungan purinnya istilahnya dia nggak boleh makan makanan yang mengandung kandungan purin yang tinggi. Oke, ini adalah biosintesa purin. Nah, sumber-sumber atom lain pada purin, nah, ini mulai dari aspartat, pada CO2 pernapasan, dan reaksi sintesa purin. Untuk selanjutnya, kalian bisa baca dan nanti bisa kita diskusikan. Sekian, sekian materi kuliah dari saya. Jika ada yang ingin bertanya atau didiskusikan, bisa diketik di dalam kolom GCR atau bisa dihubungi saya secara langsung. Dan nanti ada penugasan nanti yang akan saya berikan ketika kita ketemu di materi penugasan dari materi sebelumnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau salah penyampaian. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.